Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas pengolahan limbah industri CR dengan teknologi elektrokoagulasi nih. Video ini dibuat oleh Nabila Saidatu, Nurul Fatihah Hasan, dan Sela Umi Hasanah. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Limbah pada industri umumnya dibagi menjadi 3, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Pencemaran yang ditimbulkan oleh industri diakibatkan adanya limbah yang keluar dari pabrik dan mengandung bahan beracun serta berbahaya. Air limbah industri yang dibuang ke badan air akan berdampak pada menurunnya kualitas air sungai yang dapat merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah mengganggu kesehatan manusia, mengganggu estetika, berkurangnya hasil pertanian, menurunnya hasil tambak, dan berkurangnya pemanfaatan air sungai oleh penduduk. Maka dari itu, dilakukan pengolahan air limbah untuk mengurangi kandungan bahan pencemar, terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme alami. Logam kromium merupakan salah satu logam berat yang bersifat toksik, di mana toksisitasnya bergantung pada valensi ionnya, dan toksisitas Cr6+ kurang lebih 100 kali toksisitas dari Cr3+. Cr6+ juga memiliki sifat karsinogenik dan korosif. Tubuh manusia memerlukan Cr3+ sebagai nutrisi sekitar 50-200 mg per hari. Tetapi dikhawatirkan pada lingkungan basah dan terdapatnya oksidator tertentu atau kondisi tertentu yang memungkinkan ion Cr3+ dapat mengalami oksidasi menjadi Cr6+. Zat pencemaran yang sering ditemukan seperti logam berat Cr dan Pb berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Jika sudah terserap ke dalam tubuh, maka akan sulit dihancurkan dan tetap tinggal di dalam tubuh. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilampirkan batasan baku mutu berdasarkan kelas. Dijelaskan untuk logam kromium pada kelas 1-3 adalah 0,05 mg per liter dan kelas 4 0,01 mg per liter. Dan pada logam berat timbal untuk kelas 1-3 adalah 0,03 mg per liter dan kelas 4 1 mg per liter. Partikulat kromium memasuki sistem perairan melalui limbah dan industri penyamakan kulit, tekstil, elektroplating, pertambangan, pencelupan, percetakan, fotografi, dan farmasi. Bentuk kromium heksavalen sangat beracun bagi manusia dan hewan. Logam beracun ini bernama kromium atau Cr6. Logam kromium ini menyerang organ sasaran seperti saluran pencernaan, hidung, tenggorokan, paru-paru, ginjal, dan hati. Bahaya yang ditimbulkan akibat terpapar logam kromium ini yaitu pusing, haus berat, sakit perut, muntah, syok, oliguria, uremia, kanker paru, dan iritasi saluran pernafasan. Untuk dapat mengurangi tingkat konsentrasi bahaya kromium dari limbah industri, dapat dilakukan dengan teknik elektrokoagulasi. Proses elektrokoagulasi merupakan proses yang melibatkan dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, atau lebih dikenal dengan reaksi redoks.
Di awal proses elektrokoagulasi, terjadi gelembung-gelembung yang disebabkan karena terbentuknya gas hidrogen yang terbentuk dari pelepasan ion elektron dari katoda menuju anoda. Sebagai akibat dari proses elektrokoagulasi menyebabkan kotoran-kotoran yang terbentuk akan mengendap pada saat proses elektrokoagulasi berlangsung. Proses ini berfungsi mengendapkan flok-flok yang terbentuk. Sedangkan pada anoda, ion Al3+ akan teroksidasi menjadi AlOH3 kali yang berfungsi sebagai koagulan, dan pada katoda terjadi reduksi terhadap kation. Molekul yang terbentuk pada proses elektrokoagulasi AlOH3 kali dan FeOH2 kali merupakan koagulan yang berfungsi mengendapkan molekul Cr6 yang berada pada cairan elektrolit penghantar listrik. Pada proses elektrokimia, pada saat yang sama, adanya arus listrik di anoda akan terjadi reaksi oksidasi terhadap anion. Anoda yang terbuat dari logam seperti aluminium akan mengalami reaksi oksidasi menghasilkan ion Al3+ dan akan mengikat ion OH- membentuk flok AlOH3 kali yang dapat mengikat ion Cr2+ serta menangkap sebagian logam Cr yang tidak terdeposit pada batang katoda. Ketiga kondisi ini yang memungkinkan terjadinya penurunan kadar kromium dalam limbah. Nah, seperti itu kiranya pembahasan tentang pengolahan limbah industri kromium dengan teknik elektrokoagulasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.